Halo teman-teman, kali saya akan share cara curang lunasi pinjaman tanpa perlu membayar tagihan. Nah, cara ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang nggak punya uang untuk bayar tagihan. Nah, maka dari itu simak video ini sampai habis ya. Cara yang pertama, jika teman-teman sudah niat ingin lunasi pinjaman tapi nggak punya uang sepeser pun, teman-teman harus galbay atau gagal bayarkan. Nah, caranya gimana Bang? Ya teman-teman nggak usah bayar pinjaman saja, dan teman-teman harus pahami resiko-resiko yang akan teman-teman hadapi jika teman-teman sudah melakukan galbay atau gagal bayar. Itu ada 3. Yang pertama, ditelepon oleh pihak customer service. Yang kedua, debt collector. Yang ketiga, akan kena slik OJK. Itu resiko-resiko teman-teman harus tahu dan pahami terlebih dahulu. Nah, jika sudah galbay, teman-teman wajib untuk menguninstall WA dan menguninstall aplikasinya. Itu wajib ya teman. Kenapa? Karena teman-teman akan tidak terbebani untuk melihat bunga dan dendanya, tidak akan diteror oleh debt collector atau customer service lewat WA. Dan juga yang paling penting, teman-teman harus copot kartu yang terdaftar di aplikasi pinjaman online. Itu hukumnya wajib, karena nanti tidak akan ada telepon, tidak akan ada teror dari pihak pinjaman online, customer service ataupun debt collector untuk menagih. Itu biasanya teman-teman akan hidup tenang lagi ya teman. Dan untuk kontak darurat, teman-teman harus pahami jika teman-teman pas ngisinya itu harus nomornya ngacak ya teman. Jangan nomor yang sudah teman-teman tahu, itu nanti akan ditagih oleh debt collector menanyakan kapan pembayarannya, seperti itu. Itu banyak sekali pengalaman dari teman saya yang mengasukkan kontak darurat, dan kontak darurat itu ditelepon terus ya teman, karena kontak utamanya sudah dinonaktifkan. Itu pas teman-teman daftar kontak darurat itu harus dipahami nomornya harus ngacak saja, tidak perlu nomor yang aktif. Itu yang pertama ya teman. Yang kedua, jika teman-teman ingin lunasi pinjaman tapi nggak punya uang, teman-teman wajib untuk hindari debt collector. Nah, untuk debt collector ini teman-teman harus tahu dan pahami. Jika teman-teman tinggal di kota besar atau Jabodetabek, itu kemungkinan besar akan ditagih debt collector. Jadi teman-teman harus siapkan mental jika teman-teman ingin menghadapi debt collector. Kalau teman-teman nggak ingin menghadapi debt collector, ya teman-teman harus sampai rumahnya jam 8 lebih. Karena menurut peraturan dari OJK yang terbaru, debt collector hanya bisa menagih teman-teman di bawah jam 8 malam. Jadi jika teman-teman ada di rumahnya jam 9, itu otomatis aman ya teman. Dan ini berlaku buat semua pinjaman online legal ya teman. Kalau ilegal nggak perlu kita bahas di sini, karena aplikasi ilegal itu termasuk ranah penipuan, itu tidak wajib dibayar. Pak Mahfud MD juga sudah menjelaskan tentang ini. Jadi jika teman-teman sudah melakukan pinjaman online ilegal, nggak perlu dibayar karena itu masuknya ke ranah penipuan. Terus teman-teman jika sudah melakukan itu, teman-teman harus tahu teman-teman akan nantinya terkena slik OJK. Teman, slik OJK itu seperti blacklist kita dari daftar pinjaman online atau daftar yang akan mendaftarkan diri untuk melakukan pinjaman di bank atau pinjaman online. Jadi teman-teman tidak akan bisa untuk melakukan pinjaman online lagi. Teman-teman harus pahami ini. Jadi nanti teman-teman nggak akan bisa untuk melakukan KUR BRI atau kredit HP atau kredit handphone. Itu di toko-toko handphone biasanya ada ya teman. Teman-teman tidak akan bisa melakukan itu karena data teman-teman sudah busuk. Nah, untuk melakukan pembersihan data itu waktunya banyak ya teman, sekitar 5 tahun, ada yang 6 tahun. Itu kalau teman-teman sudah lunasi. Kalau belum lunasi ya nggak bisa bersih datanya. Jadi teman-teman wajib lunasi dulu. Dan jika teman-teman ingin lunasi pinjaman tapi nggak punya uang, teman-teman wajib untuk sementara waktu tidak di rumah terlebih dahulu ya, di rumah teman atau tetangga dulu, nggak usah ke rumah, nanti takutnya akan diteror debt collector. Nah, jika teman-teman ada mental, teman-teman hadapi saja debt collector, bilang saja nggak punya uang seperti itu, nanti debt collector akan pusing dengan sendirinya, akan putus asa, nggak akan menagih teman-teman. Jadi teman-teman harus kuatkan mental dulu ya teman. Saya harap teman-teman juga punya mindset untuk menambah penghasilan. Misalnya teman-teman buat video konten kreator di YouTube, di Facebook atau yang lainnya untuk menambah income teman-teman. Nah, seiring berjalan waktu, kalau income-nya bertambah, teman-teman akan dapat penghasilan yang baru dan teman-teman akan punya uang untuk melunasi pinjaman online. Saya doakan agar teman-teman punya pendapatan lain ya teman yang besar, nanti bisa untuk membayar pinjaman online.
Nah, itu saja dari saya cara curang untuk bisa melunasi pinjaman tanpa perlu membayar tagihan. Semoga teman-teman bisa menerapkan cara-cara saya ini. Jika teman-teman ada cara lain bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.